Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Masih tetap semangat ya, walaupun di jam terakhir kita masih belajar mengenai fisika di jam ke-9 dan 10 ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita berdoa dulu. Semoga pelajaran pada sore hari ini ada manfaatnya buat kita. Silahkan Mas Hadi dipimpin doa terlebih dahulu. Pak ya? Iya Mas. Oke, baik. Baik teman-teman, di jam terakhir kita ketemu Fisilka lagi. Semoga kita diberikan semangat terus ya sampai nanti jam terakhir selesai. Kita awali dengan berdoa dulu, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Hafid? Terima kasih Mas Hadi. Nah, Sama-sama, sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan kalian presensi dulu di e-learning sekolah, kemudian saya cek kehadirannya. Ya, yuk. Nah, sudah ya. Hari ini masuk semua, alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran pada sore hari ini. Kita belajar materi mengenai fluida dinamis. Untuk Pak Guru, ya, izin ke kamar mandi sebentar ya Pak. boleh Mbak Anita. Kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Bisa dilihat di layar, di LCD, bahwa kita nanti pada sore hari ini akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Jadi nanti Bapak akan memberikan beberapa masalah yang nanti kalian akan menganalisisnya. Masalah tersebut berhubungan dengan sifat-sifat fluida ideal, kemudian nanti akan praktikum mengenai debit dan kontinuitas. Apa sih materi-materi itu? Yuk kita lihat. Nah, pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi fluida statis. Masih ingat ya fluida statis? Kalau fluida sendiri apa ya, Mbak Enda? Fluida itu apa ya Mbak Enda? Kalau pertemuan kemarin. Fluida itu zat yang dapat mengalir, Pak. Oh iya, zat yang dapat mengalir. Kalau zat yang dapat mengalir ada berapa kemarin Mbak Enda? Ada cair, ada gas, Pak. Iya, nah sekarang kita belajar mengenai fluida dinamis. Artinya zat yang dapat mengalir tadi itu bergerak. Coba kita lihat gambar dulu di sini. Ini ada arung jeram. Nanti setelah selesai penilaian akhir semester, kalian akan saya ajak rekreasi di Kudus ya. Nanti naik perahu karet ini. River tubing ya, Pak? Iya, river tubing. Di jurang itu ya? Oh iya, ada. Betul sekali. Yuk, kita sebelumnya lihat video terlebih dahulu ya.
Cukup ya. Kita lihat ini. Kenapa pada saat kita sedang berarung jeram, arus air atau aliran perahu ini akan bertambah kencang ketika melewati celah yang sempit. Mengapa hal tersebut bisa terjadi begitu? Nah, itu nanti kita akan mengaitkan fenomena itu dalam pelajaran kita. Kenapa kok ketika melewati celah yang sempit itu lebih kencang perahunya begitu. Nah, untuk fluida dinamis sendiri nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti ini. Kita ada gambar ini alat penyiram tanaman. Coba kita lihat. Oke, cukup. Nah, harapannya nanti setelah kita belajar tentang fluida dinamis, kalian itu bisa untuk mendesain alat-alat yang seperti ini. Itu sebagai motivasi buat kalian untuk bisa belajar lebih lanjut tentang materi fluida dinamis ini. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat fenomena berikut ini. Ada seorang bapak-bapak ini sedang menyiram tanaman. Pernahkah kalian menyiram tanaman dengan selang itu seperti bapak-bapak yang ada di gambar ini? Tiap hari, Pak. Oh, setiap hari ya. Membantu orang tua di rumah ya berarti ya. Enggak, Pak. Cuma mainan air. Oh, mainan air. Ya. Ya. Karena ini mungkin itu ya, musim hujan, jadi sering cuci motor pakai selang begitu ya. Nah, ketika kita menyiram tanaman ini, kemudian jika hendak menyiram tanaman yang letaknya jauh dari posisi kita, kemudian selangnya kurang panjang, apa yang kita lakukan ya? Diapakan ya selangnya? Kalau saya biasanya saya kecilin, Pak, permukaannya. Oh iya, ditekan itu ya, dipencet itu ya, pencet, Bu. Pak. Nah, itu kenapa kok harus dipencet begitu ya? Nah, Biar airnya itu, Pak. Suratnya jauh, Pak. Wah, iya, betul. Nah, itu yang nanti akan kita selidiki lebih lanjut. Yuk, kita lihat lagi video berikut ini. Tadi kan ada video tentang menyiram air dengan menggunakan alat yang sudah jadi. Coba kita lihat ya, yang seperti ini.
videonya itu seperti air untuk penyiram tanaman, tapi dengan menggunakan pralon yang nanti kita bisa buat gitu. Nah, coba kita langsung saja ke sini ke orientasi terhadap masalahnya. Mengapa pada alat penyiraman yang tadi ya, pada ujung selangnya itu disambungkan dengan selang yang ukuran lubangnya lebih kecil? Itu sama halnya ketika tadi katanya Mbak Anita itu menekan selangnya atau dikecilkan luasnya itu. Apakah ada hubungan luas dengan kecepatan aliran ini, begitu, aliran air ini? Nah, itu yang nanti akan kita selidiki lebih lanjut. Itu permasalahan kita. Nah, sekarang kita coba rumuskan hipotesis dari permasalahan ini. Yuk, silahkan kita merumuskan hipotesis. Nanti hipotesis ini akan kita tuangkan di dalam LKPD kita nanti. Nah, yuk, pada tahap organisasi ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama, nanti ada Mas Adi, Mbak Anita, Mbak Endah, dan Mbak Dina. Kelompok 2, Mas Hafid, ada Mbak Ferisa, ada Mbak Vivi, ada Mas Alek. Di kelompok 3 ada Mas Firman dan Mas Goklim, serta Mbak Eri. Setiap kelompok ini silahkan berkumpul, membuat kelompoknya masing-masing seperti biasa. Kemudian saya akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok ini. Yuk, silahkan yuk. Sudah bergabung ya dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Sekarang kita mulai melakukan penyelidikan. Yuk kita lihat LKPD-nya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan sedikit mengenai lembar kerja yang harus kalian kerjakan untuk menentukan tadi rumusan masalahnya itu. Nah, dari tiap kelompok tadi, silakan ini ditulis hari dan tanggalnya hari ini. Kemudian kelas kalian, kelas 11 IPA 4 ya. Nama kelompoknya ditulis tadi. Kemudian ini indikator dan tujuannya nanti bisa dibaca. Kemudian ini ada materinya juga kalian baca. Nah, ini tadi fenomena. Apakah ada hubungannya dengan debit dan asas kontinuitas ketika tadi bilangnya Mbak Anita dan Mbak Endah ketika menyiram tanaman itu harus ditekan ujungnya, begitu ya. Nah, nanti alat dan bahannya ketika kita melakukan percobaan sudah Bapak siapkan di depan ini, ada selang air, ada keran air, nanti kita keluar kelas untuk melakukan percobaan. Kita cobanya di luar kelas, kemudian ada stopwatch ini, nanti saya bagikan satu persatu tiap kelompok, ada gelas ukur dan air biasa nanti di dalam keran itu. Gitu ya. Silakan. Berdasarkan uraian dan fenomena itu, silahkan isi ini nanti ya. Kalian coba nanti merumuskan masalah dari fenomena yang sudah Bapak tampilkan tadi. Ada bapak-bapak yang sedang menyiram tanaman itu, kemudian nanti dituliskan di sini, kemudian hipotesisnya. Teks cerita fantasi adalah teks narasi yang hipotesis juga nanti akan ditulis di bawahnya ya. Saya stop dulu, saya ulangi lagi. Masih muter. Bentar, ini ada kesalahan teknis dulu. Nah, hipotesisnya ditulis di sini. Hipotesis itu jawaban sementara kalian. Artinya kenapa tadi kok muncul ada fenomena seperti itu. Kemudian nanti tolong
dari hipotesis itu coba kalian tuliskan di sini. Yang mana variabel yang tetap dalam percobaan itu, yang mana yang diubah-ubah, kemudian yang mana yang nilainya berubah akibat variabel yang kita ubah-ubah tadi. Kemudian lanjut ke prosedurnya, nanti kita menghubungkan kran dengan selang kita, kemudian selangnya yang satunya nanti dimasukkan ke beaker glass seperti ini ya. Ini saya menunjukkan caranya begitu. Kemudian bukakan airnya dulu seperti ini biar airnya mengalir. Paham ya kalian ya? Bisa dilihat ya demonstrasi dari Bapak ini. Kemudian setelah airnya itu mengalir dalam glass beaker mencapai volume 100 ml, nanti lepas saja selangnya, jangan dimatikan kerannya. Lepas saja seperti ini. Kemudian tadi kita catat selama air mulai masuk ke dalam glass beaker sampai mencapai volume 100 ml. Nah, nanti karena ada dalam kelompok itu ada 4 orang, nanti kita bagi tugasnya masing-masing, mana yang nanti memegang gelasnya, mana yang melihat apa nanti skalanya, kemudian siapa yang mencatat apa waktunya dengan stopwatch, kemudian siapa yang menulis di tabel pengamatan. Jadi di dalam kelompok itu nanti bekerja semuanya, tidak ada yang bermain HP, tidak ada yang diam saja, begitu ya. Jadi punya tugas masing-masing. Nanti ketua kelompoknya mengarahkan anggotanya. Oke, nanti setelah itu kita tulis hasil pengamatan kita di sini. Kita sudah membagi tugas dalam tiap kelompok tadi. Kemudian kita analisis hasilnya, coba membuat grafiknya seperti ini. Dan nanti kita analisis data, menghubungkan antara data-data yang kita peroleh itu. Terakhir kita membuat kesimpulan, begitu ya. Dan terakhir pertanyaan tadi ini, ya, tentang aktivitas orang menyiram tanaman. Apakah ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari debit dan kontinuitas itu tadi? Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima Nanti kasih. sambil jalan, Pak, tanyanya, Ya, Pak. oke. Yuk kita sekarang keluar kelas dulu. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit sambil mengambil data di luar kelas sambil Bapak mengontrol kalian dalam pengambilan data. Yuk semuanya keluar kelas dulu. Oke, nah yuk sambil diukur itu Mbak Anita, Mbak Vivi. Mbak Vivi dalam mengukur apa namanya volume air harus sejajar ya itunya ya. Oke. Sudah paham ya Mbak Vivi untuk menggunakan stopwatch-nya? Pak, tinggal pencet, Pak. Oke, ya. Baik. Pak, ini Adi megangnya nggak bener, Pak. Malah main Wah, kuat, Pak. Basah wah nih itu rok Mas saya, Adi. Pak. Jangan mainan air Mas Adi, nanti basah semua. Belum mandi, Pak. Oke. Mbak Dina sudah mendapatkan datanya? Belum mandi ya? jadi mainan air ya. Oh iya, betul. Mbak Ica, apa ada yang kesulitan tentang praktikum ini? Bisa ya, kelompoknya ini kelihatannya sudah mau selesai nih mengambil datanya. Aman terkendali, Pak. Ah, siap. Yang lain? Oh ya, sudah. Yuk, kita mulai mengembangkan dan menyajikan data. Yuk, silahkan tadi data-data itu yang sudah didapatkan, ditulis di LKPD, yang sudah Bapak bagikan tadi, untuk dipresentasikan. Pak, kita presentasinya di luar ya, Pak? Nggak balik ke kelas dulu? Kita nanti balik ke kelas dulu. Itu nanti setelah menuliskan data,
mengambil data secara secara praktikum tadi kita tuliskan di LKPD, nanti untuk kesimpulan dan lain-lain kita nanti akan mengerjakannya di dalam kelas biar tidak basah nanti kertasnya. Iya, Pak. Sudah semua ya ini ya. Sudah, Pak. Oke, sudah semua. Nah, sekarang kita tinggal ini mengambil LKPD-nya, kemudian data yang kita sudah tulis tadi kita analisis. Ya. Apakah ada kesulitan dalam menganalisis tadi data yang sudah diperoleh? Tidak ada ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Mbak Eri ada kesulitan, Mbak Eri? Pak, Ya, aman. Oke, aman. Yuk, sekarang kita presentasi. Langsung ke kesimpulannya saja. Coba dari kelompok 1. Dari tadi kelompok 1 ada Mas Adi, Mbak Anita, Mbak Indah, dan Mbak Dina. Siapa yang mau presentasi? Mas Adi ya. Coba silakan presentasi hasil dari percobaannya tadi, Mas Adi. Percobaan yang tadi ya Pak, berarti semakin kecil luas penampang permukaan, maka semakin besar kecepatannya, Pak. Oh, begitu ya. Ya. Terus kesimpulannya semakin kecil luas permukaan pralonnya tadi ya, selang tadi, maka semakin besar kecepatannya. Ya. Terus kemudian tadi debitnya, apakah mendapatkan nilai yang sama atau beda? Debit yang di kelompok 1 dihitung? Gimana coba Anita itu Pak, tadi yang mencatat Pak? Iya, Mbak Anita tadi yang mencatat, tugas mencatat debitnya sudah dihitung? Sudah Pak, cuman ini agak bingung Pak. Tadi karena Adi main-main itu toh Pak, jarak pencetannya, dipencet-pencetnya itu akhirnya kan jaraknya itu berubah-ubah Pak. Nah, debitnya bagaimana? Apakah nilainya konstan atau berubah-ubah? Ya aja yang bantu jawab Pak. Oh iya, main-main terus Mbak Indah. Anita sama Adi. Iya, Mbak Indah gimana tadi kelompok 1? Indah Debitnya itu di yang mana-mana sama Pak. Oh, debitnya sama, betul. Berarti kesimpulan yang didapat apa? Debit itu selalu sama di satu ini Pak, satu botol misalkan di penampang yang kecil kecepatannya akan besar, kalau di penampang yang besar kecepatannya akan kecil. Oh, begitu. Ya, betul sekali. Dari kelompok 2, dari Mas Hafid, Bu Ferisa, Mbak Vivi, Mas Alek, apakah mendapatkan hasil yang sama? Sama, Pak. Oh, sama. Kelompok 3 bagaimana? Dari Mas Firman, Mas Goklim, dan Mbak Eri? Sama Pak. Oh, sama. Sama. Ya, baik. Debitnya sama. Debitnya yang sama. berubah kecepatannya. Kecepatannya, betul. Karena Kecepatan karena luasnya tadi yang dipakai selangnya berbeda. Ya, betul sekali Mas Goklim. Terima kasih. Nah, sekarang untuk menguatkan tadi ya, menguatkan hasil dari praktikum kalian, bahwa debit itu adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam waktu tertentu. Jadi, debit dengan selang yang sama akan menghasilkan nilai yang sama untuk beberapa volume yang kita gunakan tadi, kita tampung tadi. Kemudian untuk kontinuitasnya, tadi ketika kita menekan ujung dari selang itu, maka kecepatannya akan semakin cepat. Dan ini adalah berhubungan dengan asas
kontinuitas ini begitu. Nah, untuk asas kontinuitas ini banyak sekali yang dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan. Seperti tadi ya, menyemprot, menyiram tanaman, kemudian di sini ada video, semoga ini bisa bisa ditampilkan. Ini contoh sederhana penerapan asas kontinuitas dalam sehari-hari. Nah, banyak sekali contoh dalam penerapan sehari-hari. Keran cuci piring, kemudian keran wudhu itu. Jadi ketika luas penampangnya kecil, maka kecepatan alirannya akan semakin besar. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian dalam debit dan kontinuitas ini, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan, ada 4 buah soal. Ini ya, saya bagikan. Nah, sambil muter, saya bagikan soalnya. Yuk, silahkan dikerjakan. Sudah ya, saya ambil lagi. Nah, sekarang tadi sudah kita membuat kesimpulan, juga sudah melakukan evaluasi, kemudian nanti hasil evaluasi ini akan saya bagikan lagi ke kalian. Nanti ada refleksi pembelajaran yang akan Bapak bagikan dalam melalui link Google Form yang nanti akan saya bagikan di grup WA kelas masing-masing, gitu ya. Nah, sekarang saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu kita membahas mengenai asas Bernoulli. Silahkan kalian baca dulu di modul ajar yang sudah Bapak bagikan di e-learning, nanti bisa dibaca-baca dulu, biar besok di pertemuan berikutnya sudah ada gambaran apa sih itu asas Bernoulli, ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Gitu. Nah, untuk menutup pelajaran pada sore hari ini, tadi yang memimpin doa adalah Mas Adi. Sekarang memimpin doa lagi Mas Adi untuk menutup pembelajaran pada sore hari. Silakan Mas Adi. Mas Goklim. Silakan Mas Goklim dipimpin berdoanya. Ya, untuk mengambil hikmah dari pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Goklim. Terima kasih semua, semoga hari ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya stop share dulu. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan buat Pak Hafid ya. Semangat Pak Hafid. Semangat, sudah sore. Karena sudah sore. Iya, iya. Kendala teknis banyak Bu di sini. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah bagus. Ini pasti senang anak-anak ya belajar sama Pak Hafid ya. Apalagi anak perempuannya ya. Yeah. Guru masih muda ya Pak ya. Sudah tua Bu saya Bu. Iya. Gimana teman-teman? Ada saran atau tanggapan? Ini Pak Hafid sangat menguasai materi ya. Semoga nanti dalam percobaannya berhasil Bu. Amin.
Pak Hafid, nanti untuk praktek nyatanya itu benar-benar pakai selang kah? Ya, kayak selang. Ini sudah saya siapkan Bu, ada 2 selang yang ukuran diameternya berbeda. Jadi nanti bisa mendapatkan debit yang berbeda, kemudian bisa tadi menjawab rumusan masalah. Semoga kemarin sudah saya coba, semoga anak-anak bisa nanti. Berarti apa namanya ini nanti pembelajarannya itu Pak, kalau PPL berarti device-nya harus dibawa keluar masuk gitu Pak. Device-nya sudah saya siapkan di luar, di dalam dulu, kemudian nanti kan dibawa anak-anak keluar, kemudian nanti setelah itu dibiarkan di luar dulu, tidak apa-apa. Nah, maksudnya device ini untuk pengambilan gambarnya Pak. Oh, itu. Iya. Karena nanti saya mikirnya gini Pak, seperti dari arahan Pak Effendi, kita menggunakan, karena di Zoom itu nanti saya menggunakan paling tidak ada 2 HP, nanti yang 1 HP nanti ketika mengambil data, saya taruh di luar itu, biar kelihatan. Yang satu gitu. tetap stay di dalam kelas. Oh gitu. Ya. Ada masukan mungkin dari teman-teman? Karena di ruang depan kelas saya, karena ini kan dulu COVID itu ya, jadi banyak sekali keran, jadi tidak jauh-jauh ke musola atau kemana-mana karena langsung di luar kelas, karena sudah tersedia cuci tangan yang banyak itu Bu. Gimana Bapak Ibu? Sudah bagus Bu. Ya udah bagus ya. Iya. Pak gurunya pun rapi masuk kelas ya. Ya kita guru kadang-kadang jadi, memang kita harus jadi model Pak Ibu ya kalau di kelas ya. Public figure. Apalagi kalau di kelas anak SMK itu, wah luar biasa Bu cerewetnya. Gurunya lipstiknya baru sedikit aja pasti langsung komen. Ya, saya pernah tuh Bu pengalaman, saya ganti warna lip, langsung anak-anak tanya, Ibu sakit hari ini, padahal saya ganti yang enggak cerah. Itulah anak SMA ya. Sekarang anak SMA sudah beda ya Bu dengan zaman kita dulu. Semua diperhatikan. Gimana berarti nggak ada ya? Ya, saya rasa cukup Bu. Ya. Udah bagus Pak Hafid. Masih ada yang belum ini, yang belum tampil? Besok Bu, besok lagi 6. Hari 6, besok 6 gitu. Ya.